Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring atau online. Hari ini pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah bertemu walaupun dalam media daring. Langsung saja. Pertemuan minggu lalu KD31 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kalian sudah memahami mengenai sifat bilangan berpangkat seperti yang ada di depan seperti ini. Ini kita ulang kembali pertemuan minggu lalu. Ya, sifat-sifat dari bilangan berpangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ya, hari ini kita bahas kembali. Yang pertama, sifat bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ini sifat yang pertama, ini harus dihafal, artinya untuk menyelesaikan soal-soal latihan. A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, minggu lalu kita sudah membahas, jadi kalau bentuk pangkat itu A pangkat M. Nah, ini yang minggu lalu. Jadi kalau A pangkat M ini, A-nya ini bilangan pokok atau basis yang kita kenal, sedangkan M ini namanya bilangan pangkat atau eksponen. Nah, dari sini kita masuk sifat yang seperti ini. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N ini, kita hanya melihat pangkatnya saja. Karena bilangan pokoknya sama, berarti kalau dia perkalian A pangkat M tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Nah, ini. Jadi A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, kalau pembagian berarti bilangan pokoknya sama. Berarti A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga, nah dia pangkat dipangkatkan. Nah, kalau seperti ini berarti A pangkat M dikali N, jadi pangkatnya dikalikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu bilangan pokoknya berbeda. Pangkatnya 1, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang kelima, di sini pecahan ya. A dibagi B atau A per B dipangkatkan M. Kita keluarkan satu-satu. A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian sifat yang nomor 6, ini yang biasanya sering lupa padahal mudah. Jadi kalau A pangkat 0 ya, A pangkat 0 itu kita definisikan sama dengan 1. Artinya A ini bilangan pokok. Nah, di sini atau basis. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sejuta pangkat 0 tetap 1. Itu ya. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh berbeda dengan yang 1 sampai 6. Nah, di sini pangkatnya negatif. Makanya yang 7 ini namanya bilangan berpangkat negatif. Tadi ini pangkatnya positif, ini pangkatnya negatif. Kita rubah dulu yang nomor 7 ini ke bentuk positif. Jadi 1 per A pangkat M. Jadi tanda negatif hilang, berubah jadi positif, jadi pecahan bentuknya. Kemudian yang nomor 8, nah ini bentuk akar ya. Nomor 8 bentuk akar pangkat N dari A. Nah,
ya kita lihat di sini akar pangkat n dari a. Yang dibilang susah dulu, ya. Lihat pangkatnya, lihat a-nya. Ya, seperti definisi, ya. Kita harus tahu seperti definisi. Kalau yang namanya akar, ya, akar itu dia pangkat setengah, pangkat 1/2. Nah itu, ya. Harusnya di sini biar kalau ditulis di sini 2, ya. Biasanya kita kalau baca di buku atau literasi, ya di sini 2 ini jarang ditulis. Nah seperti ini. Jadi akar itu sama dengan pangkat setengah, ya. Jadi kalau akar pangkat n dari a sama dengan, lihat bilangan pokoknya. Kalau di sini bilangan pokoknya kosong, di sini juga kosong. Lihat di sini. Kalau di sini bilangan pokoknya a, berarti di sini a. Tadi kalau akar pangkatnya setengah. Kalau di sini 2, kalau kita tulis berarti di sini 1/n. Jadi akar pangkat n dari a itu sama dengan a pangkat 1/n. Jadi pangkatnya pecahan. Kemudian yang ke-9, nah ini double. Akar pangkat m dari akar pangkat m dari a. Nah, ya, sama sebetulnya dengan nomor 8, Kak. Cuma dia pangkatnya ada 2. Jadi di double. Jadi a-nya itu ada di paling bawah, ada paling di dalam adanya. Jadi a pangkat 1/m dipangkatkan lagi 1/n. Jadi 1/m ini pangkat yang di dalam, akar pangkat yang di dalam, 1/n ini pangkat yang di luar. Kalau udah seperti ini, kita masuk sifat yang nomor 3. Kalau pangkat dipangkatkan lagi jadi perkalian. Ini kalau kita lanjutkan jadi a tinggal 1/n kali 1/n. Jadi 1/m kali n. Nah itu, ya. Kemudian yang terakhir akar pangkat m dari a kali b. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, n. Ini tinggal kita keluarkan saja, kita pisah-pisahin. Kalau bahasa sini kita pisah-pisahin. Berarti akar pangkat a dari n dikali akar pangkat n dari b. Nah ini seperti ini, ya. Kita pisah-pisahin. Ya, itu seperti itu kira-kira untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat dari yang positif, negatif sampai yang bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Ya, contoh soal dari bilangan-bilangan seperti ini. Kalau yang kemarin kita sudah bahas yang ini, contoh soal di materi yang minggu lalu. Kita bahas yang nomor 7, 8, 9 dan 10. Nah, di sini sifat yang nomor 7. Ya, contohnya a pangkat negatif m. Nah, kita contohkan. Nah, di sini kita ambil bilangan misalkan di sini ya 3 pangkat negatif 2. Nah, ini kita langsung ke aplikasi soal. 3 pangkat negatif 2. Lihat sifatnya. Kita kembali ke sifat. Ya. Nah, sifatnya nomor 7 tadi. Kalau a pangkat negatif m sama dengan 1/a pangkat m. Nah, ini jadi pecahan. Ini pun sama. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya negatif 2. Nah, jadi 1/3 pangkat 2. Nah ini kalau kita selesaikan jadi 1/3 pangkat 2 apa kemarin perkalian berulang 3 kali 3 jadi 1/9. Itu ya. Kemudian yang nomor 8, sifat yang nomor 8 kita ambil contoh di sini. Apa namanya? Nomor 8 itu akar pangkat n dari a. Nah, akar pangkat n dari a. Kita ambil contoh di sini, ya. Akar pangkat 3 dari
Misalkan akar pangkat 3 dari, nah ini 25. Ini ya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, di sini ya. Masukkan sifat nomor 8. Kita rubah dulu bilangan pokok sama pangkatnya. Bilangan pokoknya 5. Berarti kita tulis dulu bilangan pokoknya 5. Sekarang di sini 1/n ya. A ini pangkatnya 1, pangkatnya lagi n, berarti 2/3 gitu ya. Ini apa namanya, sifat yang nomor 7. Kemudian yang nomor 9, nah ini double perpangkatan ya, akar pangkat n dari akar pangkat n dari a. Nah, kita contohkan di sini ya, misalkan ada contoh lagi, akar dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, ini ada contoh seperti ini ya. Akar dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, kita lihat langkah pertama. Jadi langkah pertama kita lihat seperti ini ya. Kita buatkan satu-satu. Yang bagian dalam dulu ya. Akar pangkat n dari a. Kita lihat di sini. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64. Di sini kita lihat. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 64 berarti 64 pangkat 1/3. Seperti itu ya. Karena kita lihat yang ini kita tandain, kita ini dulu ya. Ini. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu 64 pangkat 1/3. Kita mengacu yang mana tadi? Nah, sifat yang nomor 8 ini seperti ini. Baru yang luar. Nah, yang luar itu akar. Di sini 2 sebetulnya kalau ditulis. Berarti kalau akar itu pangkat setengah, 1/2. Nah, kalau kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita lanjutkan di sini berarti 64. Nah, ini kalikan aja. Berarti 1/1 kali 1, 3 kali 2. 6 pangkat 1/6. Ini boleh kita lanjutin. Nanti kalau ada soal, kalau jawaban ini tidak ada di pilihan, nanti berarti belum selesai. Ya, belum selesai. 64 ini masih kita pangkatkan lagi, masih bisa kita angkatkan lagi. Berapa 64? 64 itu kalau tidak salah ya bisa 8 pangkat 2 pangkat 1/6, berarti 8 pangkat 2/6 ya. Ini pun masih bisa lagi ya, ini masih bisa lagi nih, masih bisa disederhanakan lagi, boleh langsung. Nah, seperti ini ya, bahwa 64 itu 2 pangkat 8 ya, hitung aja di sini kalau nggak bisa. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2 ada 8. Kalikan 64 kan? 2 kali 2 4, 8 kali 2 16, 32 kali 2 64, berarti bukan pangkat 8, pangkat 6 ya. Berarti sama dengan di sini 2 pangkat 6 kali 1/6, berarti 2 pangkat 6/6, berarti hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Simple ya, sebetulnya simple. Ini turun-turunannya. Jadi kalau di soal ini nggak ada jawabannya, berarti yang paling sederhana hasilnya 2 itu ya. Kemudian yang terakhir itu yang ke-10, akar pangkat n dari a kali b ya. Kita contoh soal, kita buat soalnya, misalkan akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini. Lihat seperti ini, sifat nomor 10. Kita keluarkan
akar pangkat 3 dari 8 dikali ya, akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini seperti ini ya. Udah jadi seperti ini, kita pisahkan satu-satu. Ini kita lihat sifat nomor 8. Jadi sifat-sifat yang sebelumnya terpakai. 3 berarti 8 pangkat 1/3 dikali 27 pangkat 1/3. Wah, tambah susah nih. Karena pangkatnya pecahan. Jangan khawatir. 8 sama 27 ini bilangan yang bisa dipangkatkan, ya, masih bisa disederhanakan. 8 dipangkatkan berarti 2 pangkat 3. 8. Ini ada 3 di sini nih. Ya, 2,3 oh 8. Pangkatnya berapa? 1/3 dikali 27. 27 kalau kita itu mau 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya jangan lupa seperti, kalau udah seperti ini mudah ya. Kalau udah seperti ini mudah. Kita lihat kalau seperti ini. Lihat bilangan pokoknya 2 sama 3, A sama B. 2 pangkatnya. 3 dipangkatkan lagi 1/3. 3 kali 1 3/3 dikali, oh ini 3 juga, 3/3 berarti 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Kalau kita jadi hasilnya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah ini hasilnya ya, mudah ya, mudah. Jadi kalau dilihat dari soal susah, tapi kalau dari soal ini semua kita lihat dari sifat-sifat ini, kita gunakan sifat-sifat ini, itu akan terasa mudah ya. Itu ya mengenai bilangan berpangkat negatif dan bentuk akar ya, 3 model seperti ini. Itu kira-kira pertemuan kali ini, mudah-mudahan yang mengerti. Kemudian untuk tugas, artinya untuk latihan kalian, lihat di buku kalian, buku yang sudah ada, mudah-mudahan sudah ada semuanya. Lihat di halaman 22, uji kompetensi 2 ya. Untuk tugasnya lihat di halaman 22, uji kompetensi 2. Nah, ini latihan, sebagai latihan kalian ya. Di situ ada 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 ini ya, silakan dikerjakan. Mohon cara mengerjakannya secara isian, artinya tidak disebutkan A, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, tidak dipakai uraian. Nanti silakan dikerjakan. Setelah selesai dikumpulkan, nanti kumpulkan di Google Drive, jadi linknya Bapak sampaikan ke kalian semuanya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan mengerti untuk lari 31, sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan atau minggu-minggu berikutnya di pembelajaran matematika. Yang terpenting dibawa senang, jangan dibawa susah ya. Belajar setiap hari, jangan dibuat dibuat beban ya. Enjoy aja, menikmati untuk belajar matematika. Terakhir, tolong di like dan subscribe YouTube SMP Ayu Tama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.